Selamat sore sahabat podcast di rumah. Selamat sore para narasumber saya pada sore hari ini. Sore, Kak. Oke, hari ini kita mau bincang-bincang santai mengenai pembuatan buku yang terdiri dari 13 bab. Tiap babnya kita punya narasumber masing-masing sahabat podcast. Yang kali ini kita masuk dalam sesi pertama dan bab pertama mengenai pengantar kredit. Di sini saya ditemani oleh Ananda Dina Nurfatihah. Saya Fahri Apaliti. Saya Dewa Rizky Wibawa. Oke, sahabat podcast, saya Natalie sebagai moderator pada kali ini. Kita mau bincang-bincang santai nih. Mungkin boleh lah ya, saya sedikit bertanya-tanya ya mengenai pembuatan dari proses pembuatan dari buku ini. Oke, teman-teman, saya ingin nanya nih ya, saya mau bertanya sedikit gimana sih kalian bisa sampai selesai dalam pembuatan buku chapter kali ini? Pengalamannya yaitu kita tuh kayak pertama itu terus mencari referensi gitu kan Kak. Dengan kita mencari referensi yang banyak, entah dari jurnal, buku, website dan lain-lain, kita tuangkan jadi ide menjadi satu dan menjadi buku ini gitu kan. Karena kita menentukannya dengan kata-kata yang bisa dilihat dan dibaca dengan di luar sana dengan nyaman gitu. Jadi kita parafrasein terus dan mencari referensi sebanyak-banyaknya gitu. Oke, jadi dari Kananda ini dalam pembuatan buku chapter kamu tuh banyak nyari referensi mungkin dari buku-buku atau dari ada nggak sih dari jurnal juga ya iya, termasuk. betul. Oke, untuk sahabat podcast semua mungkin ingin tahu gimana sih kelanjutan proses pembuatannya. Kita akan tanya lebih dalam lagi. Sebelumnya saya mau tanya, kira-kira apa sih tujuan kalian untuk membuat chapter ini di buku ini gitu? Jadi tujuan kami bertiga membuat buku chapter tentang kredit analis itu untuk menginformasikan kepada orang-orang yang ada, terutama yang ada di Indonesia ini ya, untuk bisa tahu mengenai kredit, apa sih itu kredit, bagaimana sih cara ngitin kredit. Nah, jadi tujuannya itu untuk menginformasikan tentang kredit yang ada di Indonesia ini. Oke, boleh nggak sih dikasih tahu nih ke sahabat podcast secara garis besar boleh ya tentang isi dari buku chapter ini gitu yang kalian tulis nih? Berarti isi sama penjelasan tentang buku ini ya Kak? Iya, betul. Oke, jadi awal mulanya konsep ini, dengan adanya konsep kredit ini kita lebih mudah. Jadi contoh nih, pengusaha yang ingin memulai usahanya, pasti kan dia membutuhkan modal, dia membutuhkan pinjaman. Nah biasanya itu dia mau pinjam modal atau membutuhkan modal biasanya ke kreditur atau ke bank, Betul. pastinya. Dan setelah dia dapat kredit, pasti dia udah diterima kan, berarti dia mendapatkan kepercayaan. Dengan kepercayaan itu pasti dia akan bisa mengembalikan uangnya dengan waktu tertentu gitu Kak. Jadi di dalam buku ini selain ada penjelasan tentang kredit, juga ada unsur-unsur kredit, yaitu dengan adanya keyakinan, waktu, resiko, dan kesepakatan, di mana itu semua mencakup kalau dia itu layak untuk mendapatkan kredit gitu Kak. Setelah itu ada tujuan dan fungsi-fungsinya, pokoknya banyak banget di buku ini tentang pengantar-pengantar kredit gitu Kak. Oke, jadi intinya tuh dalam chapter ini tuh sebagai pengenalan lah ya, Iya, bagaimana betul. proses-proses kredit terjadi Iya. gitu lah ya. Makanya yang dibilang Fahri tadi yang belum tahu jadi tahu, karena isi Oke. buku ini benar-benar tentang pengantar kredit gitu. Oke, keren banget kan teman-teman podcast. Kalian ini masih muda nih ya, udah bisa sehebat inilah bikin chapter kali ini gitu kan. Pasti ada banyak kendala dong dalam pembuatannya. Mungkin boleh diceritain sedikit apa sih kendalanya? Jadi banyak beberapa kendala, salah satunya itu kendala dari segi waktu. Nah, karena dari segi waktu itu kita banyak kesibukan masing-masing ya, sehingga tidak bisa mengerjakan tugas kelompok ini gitu. Oke, berarti ini tuh sebuah tugas ya. Kalau boleh tahu siapa sih pencetus ide untuk pembuatan chapter ini gitu? Jadi kami mendapatkan ide ini, membuat buku ini itu dari dosen. Lalu kita membuat gagasan kami itu sebagai mahasiswa tentunya gitu kan, untuk bisa menerbitkan buku itu
menjadi sebuah tulisan agar bisa dilihat dan dibaca oleh orang-orang di luar sana. Jadi yang mempunyai ide itu adalah dosen kita, Bapak Motawali. Kita sebagai mahasiswa meneruskan ide tersebut menjadi gagasan, yaitu sebagai menjadi tulisan agar Oke. bisa dilihat dan dibaca oleh orang-orang sahabat semua di podcast. Tadi Kak Nanda bilang sebagai mahasiswa ya, dan tadi Kak Fahri juga bilang kalau misalkan kendalanya itu di waktu gitu Iya. kan. Oke, kalau boleh tahu kalian tuh kuliah di mana sih? Kita itu kuliah di Universitas Pamulang sih, Kak. Oke, di Universitas Pamulang Sahabat Podcast. Oke, mungkin udah kurang lebih banyak lah ya kita udah tanya jawab. Mungkin saya mau tanya sedikit lagi ya, nggak apa-apa lah ya. Ya. Mungkin sahabat podcast juga mau tahu ya, ada nggak sih dari ketiga kakak di sini gitu kan, namanya tuh tercantum di dalam buku ya kan? Coba boleh dikasih tahu nih Kak, apakah nama kalian bertiga tuh ada di dalam buku? Jadi untuk nama kita bertiga itu mungkin tidak ada ya, karena tugas isi di dalam chapternya itu yang dicantumkan hanya penanggung jawab buku penerbit ini, yaitu Kak Ananda Dina Nurfatia ini yang jadi penanggung jawab di buku chapter ini. Oke, kalau misalkan Kananda itu kan sebagai penanggung jawab ya, yang namanya tertulis di dalam buku chapter nih. Kalau boleh tahu nih, mungkin sahabat podcast juga bingung ya, ada 3 orang kok cuma 1 gitu kan. Nah, kalau Kak Fahri sama Kak Dewa boleh kasih tahu sedikit cerita-cerita apa sih bagian kalian dalam pembuatan buku chapter ini? Jadi saya itu membantu Kananda untuk menurunkan Turnitin plagiasi yang awalnya itu gede banget ya 70% menjadi 14%. Oke. Karena nominal dari plagiasi tersebut itu harus 20%. Oke. Kalau Kak Dewa boleh tahu gak sih apa aja? Ya, kalau saya mencari referensi, terus saya kirim ke Nanda. Oh gitu. Baru sih. Oke, sahabat podcast, jadi jelas ya, di dalam buku chapter cuma ada nama penanggung jawab aja nih, tapi karena mereka bertiga, mereka juga punya perannya masing-masing, sahabat podcast. Tadi Kak Fahri juga sempat sebutin kalau misalkan Kak Fahri itu bantuin nurunin plagiasi yang tinggi gitu kan. Iya. Kalau boleh tahu nih, mungkin ada kendala nggak sih dalam penurunan plagiasi, atau gimana sih cara kalian tuh nurunin plagiasi? Jadi awal plagiasi kita itu memang benar-benar tulis sih, Kak. Hampir 70%. Oke. Tapi dengan adanya waktu yang masih lama tapi singkat gitu menurut kita, karena dengan adanya kendala waktu yang dibilangin Fahri, jadi kita terus memparafrase kata-kata, paragraf supaya dia turun, karena yang dibilang Fahri adalah nominalnya di bawah 20%. Kan? Otomatis kita benar-benar ekstra, walaupun waktu kita singkat, tapi mau nggak mau kita harus menurunkan parafrase, jadi biar nggak plagiasi dengan buku-buku lain. Dan alhamdulillahnya plagiasi kita turun menjadi 14%. Oke, keren banget. Oke, sahabat podcast, mungkin kita udah cukup banyak ya tanya jawabnya. Kalau boleh tahu nih, dari tadi kan kita udah sempat ngomong nih ya tentang proses pembuatannya, terus apa sih isinya secara garis besar ya. Kalau boleh tahu, kalian itu buku ini kan terdiri dari 13 chapter nih ya kan. Kalian tuh tahu gak sih, bolehlah cerita-cerita sedikit di mana sih kalian nerbitin buku ini gitu loh. Buku ini terbit dari penerbit buku resmi yang terdaftar di IKAPI ber-ISBN. Oke, sahabat podcast di rumah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton kami yang berbincang-bincang santai dalam mengenai pembuatan buku kali ini. Semoga tambah ilmunya, jangan lupa subscribe, jangan lupa beli bukunya. Terima kasih banyak. Dah.